Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Oke, yang terhormat dan tersayang Mas Januar, Pak Dekan, Dekan yang paling ganteng ini. Amin. Wah, wah, ada Pak Didi, Pak. Oke, oke, kemudian saudara-saudara sekalian, ya teman SMP Mas Ainur, oke, ya mahasiswa-mahasiswa, oke, teman-teman yang kenal ketika sudah dewasa. Oke, semoga semuanya dalam ridho dan kasih sayang Allah. Oke, semoga di bulan Ramadan ini, di akhir Ramadan ya, atau di bagian yang agak-agak akhir Ramadan ini, kita tetap bersemangat ya, melakukan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan. Oke, dan jangan lupa bahwa Ramadan itu menyediakan pahala yang luar biasa dan pengampunan yang luar biasa, sehingga senyampang kita masih ada di dalamnya, ya mari kita usahakan untuk mengisinya dengan sebaik-baiknya. Jadi orang yang baik itu ya orang yang kalau misalkan indikator-indikator yang disampaikan oleh kita bisa pakai, misalkan menurut apa itu yang ahli siapa namanya? Boy ini. Ahli yang apa? The Big Personality itu? Eseng, Ingat nggak? Eseng. Bukan Exen yang penerusnya Iseng itu namanya. Oke, tapi itu paling nggak ada beberapa indikator. Jadi indikator yang pertama itu adalah orang itu berempati pada orang lain ya. Jadi oleh karena itu, jadi mau berpikir dengan cara berpikir orang lain. Jadi jadi kita itu jadi setiap orang itu kan hidup dengan latar belakangnya masing-masing ya. Dan orang itu punya cara berpikir sendiri yang mungkin kadang-kadang itu sangat berbeda dengan kita. Mungkin kadang-kadang, nah kalau kita itu mau mencoba untuk berpikir dengan cara berpikir orang lain atau mau mencoba memahami pikiran perasaan orang lain, maka ya itu memang tidak mudah ya, karena itu artinya kita kan harus cara pikirnya sangat banyak ya. Padahal kita itu juga dibentuk oleh budaya kita, keluarga kita. Orang itu dibentuk dengan budayanya, dengan keluarganya, dan orang banyak itu juga dengan masing-masing. Nah, tapi kesediaan kita untuk melihat bahwa ada beragam perspektif ya, cara pandang sesuatu dikarenakan oleh latar belakang yang berbeda, itu yang memudahkan atau yang menjadikan kita itu mudah untuk mengerti orang lain. Nah, kemudian yang kedua, ya, tentu saja orang yang baik itu yang peduli pada orang lain ya. Maksudnya peduli, mau lihat kesusahan orang lain dan memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, kemudian orang yang termasuk orang yang baik itu adalah orang yang terus terang ya. Tapi mungkin tentu saja yang dimaksud terus terang di sini adalah terus terang yang enak begitu ya. Bukan kadang-kadang kan ada orang terus terang tapi ngomong apa adanya tapi dengan kata-kata yang nyelekit gitu ya. Tapi apa adanya, akan tetapi juga tidak menyinggung orang lain. Jadi orang paham ya. Kayak misalkan paham bahwa kita itu setuju atau tidak setuju ya. Ada bagian tertentu yang tidak kita sukai dari orang dan yang kita kita mengatakannya dengan cara yang baik. Jadi apa adanya ya akan tapi enak. Soalnya kadang-kadang kalau kita menggunakan kata-kata yang buruk itu kan juga kadang-kadang nggak tepat ya. Kata-kata yang buruk. Kamu itu orangnya misalnya rewel gitu ya, atau suka ngeles misalnya. Ini kan kadang-kadang orang yang kata nggak enak. Padahal mungkin kadang-kadang orang itu suka ngeles memang, tapi kan dia tidak bisa kita sebut sebagai orang yang berkeberanian ngeles gitu ya. Nah, jadi maksudnya itu sesuatu yang baik juga. Nah, sampai kalau dalam kehidupan sehari-hari orang yang baik itu kan macam-macam ya. Orang-orang yang mau membela kita begitu ya. Kayak saat memang diperlukan. Ketika kita semua orang menyudutkan kita, kemudian ada orang yang membela kita, gitu ya. Itu kan orang yang mengambil risiko itu ya. Karena dalam rangka untuk karakter kita. Oke,
Nah, intinya jadi kebaikan itu kan kita pupuk ya, kita pupuk sehingga menjadi bagian dari kehidupan kita yang kita itu dibiasakan untuk melihat orang lain itu memang punya kekhasannya masing-masing. Kalau yang dalam psikologi orang itu memiliki individual differences. Oke, nah sehingga karena orang itu memang berbeda-beda, kita menyadari bahwa kadang-kadang cara yang ditampilkan orang lain itu mungkin tidak menyenangkan. Yang orang lain lagi akan caranya yang tidak enak juga, gitu ya. Kayak yang berbeda lagi, yang berbeda. Nah, tapi karena kita dibiasakan untuk atau kita dinaungi atau kita melindungi diri kita itu dengan kebaikan-kebaikan, maka itu akan kebaikan-kebaikan itu akhirnya kita pelihara gitu ya. Sehingga ketika suatu saat kita mendapatkan ketidakbaikan, mekanisme untuk buatnya baik dengan cara membersihkannya, kayak memaafkannya itu. Memaafkan itu adalah proses untuk membuat sesuatu yang buruk yang mengenai kita itu untuk diperbaiki. Jadi contoh ini, ketika seseorang mau berbuat yang tidak menyenangkan pada kita maafkan, maka dia itu akan juga memproses ya. Dia akan juga mendekat kepada kita, atau melonggarkan jaraknya dengan kita. Yang itu kan tadi bisa saya sampaikan, kalau orang itu menjadi dekat kan memudahkan untuk memunculkan kasih sayang ya. Nah, kasih sayang itu akan menggerus sedikit demi sedikit mungkin luka yang masih ada di dalam diri orang tersebut. Oke, nah kemudian kalau untuk mencapai legowo, nah ini ada beberapa cara ya. Oke, kalau orang Indonesia sih, jadi yang pertama tadi sudah, ya, jadi kebaikan hati itu, misalkan yang tadi yang saya sampaikan seperti ya apa, untuk buat orang legowo itu, tadi saya bahasa Jawanya itu mikul dur menem jero, mengingat-ingat kebaikan orang lain dan menenggelamkan ya kekurang-kurangannya. Ya, atau misalnya tidak menganggap penting lah, atau berkurang pentingnya kesalahan dia. Kemudian yang berikutnya yang juga penting ini, kalau orang Indonesia itu karena budayanya yang kolektivistik, itu dengarkan aja apa yang dinasihatkan orang lain. Oke, kalau kita itu ada masalah dengan orang dan kita akan sampaikan kepada orang lain, maka orang itu akan memberikan nasihat. Dan umumnya orang ya, terutama ya kan Anda kalau Anda yang kalau mau memilih ya memilih orang yang bijak begitu ya. Oke, orang yang bijak itu pasti akan memberikan nasihat agar Anda itu memilih yang baik-baik, termasuk yang memaafkan. Nah, tentu saja Anda jangan kepada provokator ya. Oke, kalau memang tidak ingin menjadi panas ya. Nah, umumnya kita orang Indonesia itu umumnya menghargai perkataan-perkataan dari orang-orang yang, kalau bahasa psikologinya, yang signifikan ya. Ya, yang signifikan itu kan mungkin ustadz Anda, orang tua Anda, siapalah, kakak, suami atau siapalah gitu ya. Oke. Nah, saya juga sering kali dimintai orang itu nasihat misalkan, Pak, tolong nasihati saya gitu ya. Saya tanya, kamu nasihat dalam hal apa gitu ya. Kalau bisa, ada orang yang tanpa apa-apa minta nasihat, tapi ada juga orang yang menyampaikan sesuatu sedikit dan dia minta nasihat. Nah, tentu saja kalau saya diminta nasihat kan mesti saya omongin yang bagus-bagus ya. Jadi saya dorong orang untuk melakukan kebaikan. Nah, yang perlu adalah bahwa orang ini karena karakteristiknya yang kolektivistik itu, tapi ini istilah interpersonal. Jadi ketika orang penting itu ngomong, kita itu merasa meletakkan itu sebagai sesuatu yang penting. Tapi perkataan yang penting yang kita akan jadikan rujukan atau menjadi panduan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau orang tidak mendatangi Anda datangi orang yang bijak. Itu akan meningkatkan kelegowoan bahwa Anda memperoleh dukungan dari orang-orang penting itu untuk memilih yang baik ya, untuk misalkan menjalani silaturahmi, memaafkan, dan saya dulu peroleh dari Pak Bandi, namanya paradoxal intention ya. Jadi membiasakan diri untuk kalau berhadapan dengan hal yang buruk itu kita berpikir yang baliknya, berpikir paradoks ya. Jadi maksudnya dari paradoks selama ini misalkan kita berpikir bahwa kalau orang itu menyakiti kita ya selayaknya dia dibalas. Nah, kita kan bisa, jadi kalau ada sesuatu yang buruk kita bisa berpikir paradoks dengan cara kalau dia menyakiti kita, mungkin akan lebih baik kalau kita itu menyayangi dia.
Itu berpikir yang sebaliknya. Nah, silahkan tapi intinya adalah kalau sesuatu yang buruk kita bisa hadapi dengan paradoks. Itu bagi orang yang suka mengotak-atik orang bergaul, mendengar nasihat dari orang lain, bisa memakai teknik yang kedua tadi ya, yang dengan teknik mendengarkan atau mendatangi orang yang bisa menasihati. Oke, ini intinya sangat banyak sekali, jadi saya tidak bisa sebutin satu-satu, Pak Fuad. Oke. Intinya bahwa memaafkan dan meminta maaf itu adalah satu tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka kita wajib menjalankannya. Kita akan banyak manfaat yang diberikan dan tentu surga nantinya, karena kita harus menjadi orang yang beruntung. Jangan sampai karena kita tidak memaafkan atau tidak meminta maaf, amal kita diambil oleh orang lain. Seperti yang Pak Fuad sampaikan. Jadi merugi di akhirat nanti. Baik Pak Fuad, terima kasih. Bapak Ibu semua terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.